Di mana bumi dipijak, di situ domba diternak. Kita berpikirnya bahwa gimana cara ngembanginnya dari modal awal, tapi tanpa mengeluarkan modal lagi. Jadi ada istilah kalau kami bilangnya, kami tidak mendahulukan omset, tapi kami mendahulukan aset. Sebulan itu bisa nyampe 500 juta 1M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Rinaldi. Di samping kiri saya ada Pak Yudi Risnandi. Kita berdua adalah owner dari Gudang Domba Tasikmalaya. Usaha kami lebih kepada peternakan domba, di mana peternakan domba ini kami fokusin ada di 3 sektor atau 3 bidang. Yang pertama kita ada di breeding, ada di fattening, ada di trading. Secara historical, Gudang Domba ini berdiri di tahun 2020 pada saat pandemi, Maret 2020. Kami berdua kebetulan sehari-harinya tidak di Tasik, di Jakarta, sehingga pada saat itu lockdown, saat itu tidak ada kegiatan, dan kami membuka usaha Gudang Domba. Sekarang berarti udah berdiri 3 tahun. Secara perjalanan waktu, di awal-awal kami fokus ke breeding dulu, belajar breeding, akhirnya kami belajar lagi menemukan ada sebuah unit bisnis baru, fattening atau penggemukan. Terus kami juga melakukan trading itu lebih kepada kebutuhan sehari-hari atau jual belinya seperti apa, banyak seperti kita ada akikah, ada restoran, ada sate, ada jagal, itu lebih kepada trading. Ada kebutuhan juga buat teman-teman peternak lainnya. Kami juga membuka plasma, membuka kemitraan dengan teman-teman yang ada di wilayah kami lah, di wilayah Tasik. Jadi waktu itu kita lockdown, kita nggak bisa kemana-mana. Kita cari ide apa gitu, kegiatan yang bisa di rumah. Kebetulan di sini ada sedikit lahan, bisa dimanfaatkan untuk ternak domba. Dan awalnya dari hobi juga sih sebetulnya, hobi ke binatang ternak. Sudah cuma kambing, dia seneng kelinci, sapi gitu. Cuma yang hanya yang lebih memungkinkan itu domba di sini. Backgroundnya dari hukum, saya lawyer. Oke. Lawyer di kantor di Jakarta. Kalau aku backgroundnya sebenarnya komunikasi. Kita berdua nggak ada background ternak, ya. Tapi tadi yang kata Ayudi bahwa bilang kalau di awal kita hobi, kita senang, intinya segala sesuatu kita harus cinta dulu sama barangnya atau sama bendanya ataupun dalam makhluk hidupnya, apapun itulah. Pasti ada dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah bisnis, dalam kehidupan lah tentunya. Banyak naik turunnya, banyak juga negatif positifnya. Kalau kita mencatut dari filosofi orang-orang yang bijak kan, roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Kenapa kita bisa bilang di bawah? Karena kita tidak punya ilmunya. Kita benar-benar blank tentang dunia peternakan. Kita cuma 2 orang yang cinta sama binatang gitu. Gimana caranya? Nah itu kan benar-benar kita dari bawah, kita merangkak dari bawah. Banyak hal yang kita pelajarin, kita belajar dari digitalnya, dari YouTube, kita sering buka-buka, sampai kita bersilaturahmi kepada senior-senior peternak. Udah habis peternak, kita datengin di wilayah sekitar. Kita juga belajar lagi sampai ke tempat yang lebih jauh lagi, cukup membantu kita dalam proses gimana kita bisa menguasai semuanya gitu. Dan proses belajar itu cukup mahal. Kenapa dibilang cukup mahal? Ya kita kan dari orang tanda kutip dari SD pengen naik SMP, SMA, kita harus ada kelulusan lah ya. Nah kita mengalami ujian-ujian tersebut. Ujian pertama ada beberapa kematian, ujian kedua manajemen kandang kita tidak benar, amoniak naik, apapun itu naik. Ujian ketiga kita menemukan partner ataupun mitra yang kita kasarnya bermain ya tidak ada ilmunya lah. Banyak resiko-resiko yang kita hajar gitu. Ada kerugian itu banyak kita laluin. Itu proses itu mungkin 1 tahunan kita belajar terus. Tahun kedua kita naikin lagi knowledge-nya, pengetahuannya, karena kita udah dapat pelajaran dari sumber yang real sampai kita langsung merasakan sendiri. Dari sana kita upgrade terus, upgrade. Akhirnya kita mengupgrade secara manajemen pakannya, manajemen kandangnya, manajemen keuangannya, sampai ke
Yang agak susah itu adalah manajemen people-nya. Ya, menyatukan kepala orang itu kan susah. Dan banyaklah antisipasi. Kebetulan Ayudi kan basicnya tadi yang lawyer kayak. Beliau mengerti tentang semua aturan-aturan, tata tertib, SOP, dan lain-lain. Kita sih berkolaborasi. Aku komunikasi kebetulan, Ayudi lawyer, yang satu ahlinya di sini, aku ahlinya di sini, ya kita gabungin sehingga saling menutupi kekurangan. Kurang lebih sih di sana. Sekarang proses tahun ketiga, kita belum merasa puas karena menurut kita ilmu itu nggak bakal berhenti, harus belajar terus. Karena di dunia peternakan ini yang kita pelihara ini makhluk hidup, bukan benda mati. Kalau benda mati gampang. Benda mati tinggal stoknya berapa, ini berapa, ukuran SML gitu kan ukurannya. Kalau binatang hidup kan nggak bisa. Ini benar-benar yang kita harus treatment khusus lah. Tapi kuncinya tadi balik lagi ke yang kita omongin di awal, kuncinya kita cinta dulu, hobi dulu ke binatang itu. Kendala awal itu kita karena orang awam ya di bidang ternak khususnya domba ini, pembelanjaan kita sering juga dibohongin orang karena kita terus terang awalnya belanja itu lewat media sosial kan, pokoknya videonya bagus, ternyata ketika datang kok beda gitu ya, sesuai dengan ekspektasi kita. Terus masalah pengelolaan kandang, manajemen kandang, kita kan di sini di kampung yang padat penduduk, awal-awal kita nggak tahu gimana cara manajemen kandang supaya tidak polusi. Waktu itu masih kurang lebih ya malah di bawah 20 ekor, itu baunya kemana-mana. Nah setelah kita pelajarin, ya kita waktu didak sih, belajar dari pengalaman, kita pelajari akhirnya ketemulah solusi-solusi itu. Jadi semakin ke sini ya tadi ujian-ujian itu kita hadapi terus. Ujiannya alhamdulillah sampai saat ini sudah terlewati beberapa, kedepannya juga harus ada yang kita hadapi lagi ujian berikutnya. Semakin tinggi pohon ya semakin kencang anginnya gitu kan. Itu udah sebuah resiko yang siap kami hadapin gitu. Kalau kapasitas maksimum sih bisa 600-700 karena ini berdiri di lahan 1000 meter. Ini maksimum di 600-700. Yang sekarang mungkin kita belum maksimum karena biasa di kita tuh berputar. Karena yang fattening itu kayak kemarin baru panenan, udah keambil, jadi ada kandang kosong. Kita biasanya ada satu SOP juga, udah dipanen harus dibersihin dulu, ntar baru datang bareng masuk lagi gitu. Jadi sekarang mungkin sekitar 450-500 lah sekarang. Filosofi gudang domba, kita tuh ngelihat bahwa di Jawa Barat khususnya ya terkenal dengan identik dengan stigma bahwa Jawa Barat itu penghasil domba Garut adu, domba seni gitu kan, domba seni. Nah domba seni dari berangkat dari sana kita ngelihat bahwa ada sebuah opportunity yang tidak diambil oleh orang. Ternyata jenis domba itu banyak loh, bukan domba Garut aja atau ketangkasan aja atau seni aja. Sehingga kita adalah sebuah farm atau peternakan yang bisa all in, semuanya komplit. Jadi dombanya tuh variasinya banyak. Domba unggulan A, domba unggulan B, domba apapun ada di kita. Ada Priangan, ada Garut, ada Merino, ada Dorper. Oh satu lagi, 5 ada Texel. Ada lima jenis. Nama satu kambing bur ya. Nah kita berangkat dari sana pengennya seperti itu, kita pengen menjadi sebuah gudangnya domba, jadi komplit gitu, semuanya paket komplit. Kalau ke farm kami mau jenis apapun ada di gudang domba. Mudah-mudahan dengan adanya filosofi itu kami berharap kita bisa mencetak bibit-bibit unggul. Karena selain kami melihat yang 5 jenis tersebut, kami juga bereksperimen ngawinin, crossing gitu. Jadi menghasilkan bibit unggulan baru gitu. Pengen ya gitu. Mau jual ke sini, ya di sini silakan gitu. Betul. Jadi bikin pasar sendiri gitu. Di luar pasar-pasar yang sudah ada. Karena mohon maaf aja, pasar-pasar yang ada kan cenderung kumuh, becek, segala macam. Nah di sini kan ya boleh dibilang bersih lah, nyaman buat transaksi, silakan gitu. Kita nyediain tempatnya di sini. Jadi orang mau jual ke kita ya kita terima, ada yang mau beli ya kita jual juga. Iya. Dibilang ini pasar, kalau buka Google Map kita, Sherlock kita ada satu tagline yang kita bikin, kandangku adalah pasarku. Kan
Kalau di awal ada beberapa tahapan, ada tingkatan yang kita lakukan. Yang pertama kan kita lebih kepada manajemen kandang. Manajemen kandang itu seperti apa? Manajemen kandang ya kalau bisa dilihat di kami ini membuat sebuah kandang yang karena kita cinta sama dombanya, sayang sama dombanya, kita bikin mereka nyaman. Dengan apa? Ya kandangnya kita benerin. Kandangnya yang layak buat si domba tersebut. Kalau yang konvensional yang sebelum-sebelumnya kan kotor, ketinggiannya tidak diukur sehingga amoniak akan naik, kotoran di mana-mana, sisa-sisa pakan kayak gimana gitu kan. Nah, itu yang jadinya ke kami jadi sebuah learning buat kami. Sehingga manajemen kandang itu sangat-sangat penting untuk kebersihan. Kami perhitungkan semuanya untuk si manajemen kandangnya. Baik dari tempat pakannya, kebersihannya, ketinggian dan lain-lain sampai kenyamanan. Berapa maksimum kandang itu ditempatin? Yang paling susah lebih kepada manajemen orang. Kita mengatur mereka gimana caranya. Kita udah berusaha untuk membuat sesuatu yang baik, harus disupport, ada support system. Support systemnya adalah SDM atau karyawan. Karyawan ini kami bikin sebuah SOP. SOP-nya kami bikinin, mereka tuh harus ngebersihin sehari berapa kali, gimana cara ngebersihinnya, dalam sehari-hari apa yang dilakukan, seminggu apa yang harus dilakukan, sebulan apa yang harus dilakukan. Jadi kami bikin berjenjang, bertahap secara SOP buat kebersihannya. Kayak sehari-hari, ya pagi-pagi harus semprot, sore harus semprot lagi, kalau seminggu kasih disinfektan, hari sebulan harus dibersihin semua, kayak gitu. Jadi kami ngejaga kebersihan itu. Sama yang mungkin salah satu ikhtiar yang ketiga, buat penjaga kebersihan, kalau bisa dilihat di sini banyak tanaman, ada banyaklah jenis-jenisnya. Tapi kalau dilihat di sini banyak dominan tanaman yang bisa menyerap bau. Jadi kami perbanyak tanaman ini selain untuk mendekor, selain untuk keindahan, kami juga memperhitungkan jenis apa yang ada di sini. Gitu. Alhamdulillah Tuhan Maha Adil. Pertama, kenapa bilang Tuhan Maha Adil? Dulu kita sering belajar sama orang, kita sering mencari ilmu kemana-mana gitu. Alhamdulillah sekarang banyak orang yang mencari ilmu ke gudang domba. Alhamdulillah proses lah, namanya proses. Nah kalau secara ilmu, secara manajemen, secara lain kita open, terbuka. Kalau perhitungan pakan, biaya pakan, sama komposisi semua, kita bisa open. Manajemennya kayak gimana, sampai ada beberapa mitra kita yang sampai minta SOP. SOP-nya harus di-print, diminta sama mereka, kita kasih gitu. Nah, dan kita malah senangnya apa? Karena banyak sharing dengan orang. Karena kan yang datang ke sini background-nya bukan cuma peternak doang, banyak banget. Ada yang udah ekspertisnya, ada yang baru terjun, ada pemula yang sama sekali tidak tahu tentang dunia perdombaan duniawi ini gitu kan. Dari sana memberikan ilmu, kita malah alhamdulillah dapat timbal balik banyak juga ilmu baru ke kita. Kalau secara relasi itu yang mungkin menjadi poin plus buat kami gitu, relasi, karena relasi kita kan bertambah. Kedua, alhamdulillah secara nama gudang domba udah cukup apa ya, mungkin cukup diketahui orang, dan kami juga melihat bahwa secara nama tadi gudang domba bisa merepresent bahwa peternakan yang mungkin dikelola dengan manajemen yang ini ya ada di kami gitu, walaupun kami dalam proses belajar. Insya Allah timbal balik Tuhan Maha Adil, kita memberi, insya Allah kita bakal banyak nerima. Sehingga orang yang datang ke sini tuh sangat banyak banget backgroundnya, berbeda-beda. Dalam tanda kutip gitu, dari yang jalan kaki sampai pakai Alphard datang ke sini gitu kan. Kita mah open aja ke semuanya gitu, tidak membeda-bedakan. Ada yang tadi kata Ayudi, mau beli tidak beli, sharing silahkan. Banyak juga yang misalnya pensiunan, dia pengen ngisi masa pensiun itu dengan apa gitu kan. Contohnya dengan beternak domba, mereka senang gitu lihat. Ya ada contoh lah yang bisa mereka terapkan. Ada Kapolres, ada pegawai bank, ada pegawai negeri, TNI juga TNI banyak, ada mahasiswa yang baru belajar, magang gitu. Ada kunjungan dari teman-teman, alhamdulillah dari Jawa Tengah, malah kemarin paling baru dari Jawa Tengah, dari Unsud, sekitar 100 orang lah ya. Mereka sharing ke sini, mereka studi visit ke gudang domba. Terus kebetulan ada beberapa teman Unpad, ada teman dari universitas di Tasik sendiri, ada Unsil, ada Unper. Banyak kementerian juga pernah berkunjung di sini. Kementerian pernah. Terus ada program semacam magang buat anak-anak muda itu
mereka meminta kita jadi apa, menyediakan fasilitas untuk magang itu ya kita terbuka. Nah, sebenarnya kita tuh peternak milenial, ah. Oh ya. Iya. Jiwa kita yang milenial. Jiwa kita jiwa muda, dengan tujuan dari pemerintah, dari masyarakat, dari semuanya. Intinya dari kami ngelihat bahwa peternakan itu bukan sesuatu yang tabu lagi gitu. Peternakan itu dilakukan oleh orang desa yang kolot gitu kan. Profesi di desa, rezeki kota. Kami itu membuat koperasi mitra ternak juara. Cakupannya awalnya dulu niatnya mau di daerah kami doang, di Tasik. Dipikir-pikir lagi gitu kan, kayaknya kita harus lebih luas. Kita memang dari luar Tasik banyak, ke Jawa Barat yang minat anggota itu banyak juga. 50 anggota itu dengan background yang bermacam-macam. Tapi intinya semua hobi atau cinta sama ternak. Cakupannya Jawa Barat. Sehari kita 2 kali, pagi pukul 8.29, sore pukul 3.4, cuma 2 kali pakan dengan komposisi 10% 8, 10% bobot badan, tapi komposisinya beda-beda. Pakan kan intinya sama lah, kayak analoginya kayak kita manusia, kita makan nasi doang kenyang, tapi secara nutrisi, secara vitamin, protein dan lain tidak terpenuhi kan, kenyang aja ya, dan cukup ya, tapi karena kita melihat seperti itu, kita yang tadi kita juga coba belajar ilmunya lagi. Oh, manajemen pakan itu ternyata harus memenuhi beberapa kriteria. Nutrisinya tuh harus lengkap, gitu kan? Secara proteinnya, vitaminnya, energinya, seratnya, dan lain-lain itu harus lengkap. Nah, di kami, karena kami ada salah satu unit bisnis ada penggemukan atau fattening, sehingga kita memberikan pakan terbaik buat mereka. Penerapannya beda-beda. Kalau breeding pakannya harus gini, kalau fattening pakannya harus gini, kalau anakan pakannya harus gini, kalau lagi menyusui pakannya harus gini. Itu yang agak sedikit berbeda-beda. Tapi dalam artian bukan item yang berbeda, tapi komposisinya. Itemnya tetap sama. Nah, kalau di kandang gudang domba, kebetulan kami memakai seratnya dari silase. Silasenya kita ada sorghum, ada jagung, ada pacong. Dan kita juga itu bekerja sama dengan anggota-anggota koperasi yang tadi. Jadi kita dari hulu hilirnya bisa dapat itu buat silase. Yang kedua, kita memakai buat karbohidrat ada ampas tahu. Kita memanfaatkan yang ada di sekitar. Kebetulan kan Tasik terkenal juga banyak gitu ampas tahu. Jadi kami memanfaatkan itu sebagai pelengkap kedua. Yang terakhir, ada yang pelengkap adalah konsentrat. Konsentrat ini kami mempunyai ramuan khusus, itu konsentrat untuk penggemukan, untuk fattening, untuk breeding. Nah, itu bekerja sama dengan mitra kami juga. Jadi 3 item tersebut yang dipakai di kami untuk memenuhi semua nutrisinya. Komposisinya yang berbeda-beda untuk peruntukannya. Kalau fattening sendiri itu analoginya tuh kayak lari sprint. Itu yang perputaran cepat, napasnya cepat, modalnya cepat. Itu 2 bulan sekali. 2 bulan sekali fattening, kita penggemukan dari proses semuanya sampai ke panen itu 2 bulan, 60 hari. Kita keluar jeda seminggu, masuk lagi baru. Kalau yang breeding itu kita menjaga untuk dari sisi kualitas, walaupun tidak mengesampingkan yang fattening ya. Fattening tetap kita jaga kualitasnya. Nah, si breeding ini kita dari yang indukan bagus, indukan super, pejantannya pejantan bagus juga, sehingga menghasilkan anakan yang bagus. Nah, itu tidak tentu, bisa kadang-kadang jumlah kelahirannya berapa, tapi yang pasti kalau breeding di kami mengeluarkan breeding yang unggulan, super. Malahan kita biasa jualnya kalau ada yang order paket breeding, karena kan lagi musim tuh paket breeding, kita selalu menawarkan opsi-opsinya minimal, yang paling minimnya kriteria seperti ini. Kalau yang trading sendiri, kalau secara kuantiti, hari-hari ada sate. Kebetulan kami juga punya sate, punya restoran warung sate. Itu ada permintaan tiap hari. Kita motong tiap hari buat ke nyuplai sate. Ada juga sate yang di luar kami, ada sate punya partner juga, itu kita supply juga ke sana. Nah, kalau kayak rumah akikah dan lain-lain itu pasti tentatif, tapi tiap bulan misalnya ada. Kalau secara kuantiti, kalau dihitung-hitung sebulan ya 200 ada, sebulan masih belum lah, masih kurang. Targetnya 1000. Karena gini, secara pasar kan ada supply demand ya.
Demand itu sangat tinggi, tapi supply kita belum bisa memenuhi secara kuota. Karena keterbatasan kami, keterbatasan dalam artian keterbatasan tempat, waktu, dan lain-lain, sehingga kami juga membuka plasma atau mitra ke teman-teman yang kebetulan kita punya koperasi. Sebelumnya kami udah melakukan hal tersebut, gitu. Bisa bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain. Demand-nya cukup tinggi, apalagi dengan sekarang program ketahanan pangan ya. Itu sangat-sangat tinggi sekali. Demand-nya itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu permintaannya 1000 ekor. Lagi yang dari Cirebon itu ya sebulan 300 ekor. Sistem jualnya untuk catering itu ditimbang hidup. Jadi kita jual ke mitra itu misalnya 50.000 per kilo, kita beli juga dengan harga yang sama. Jadi nggak ada selisih. Selisihnya mereka keuntungan dari penambahan bobot. Misalnya mereka bisa beli timbangan 15 kilo. Nah mereka gemukan selama 2 bulan misalnya ada penambahan 10 kilo. Nah itu keuntungan buat mereka. Sempat ada yang request dikirim ke Kalimantan, ke Sumatera. Banyak yang request. Karena mungkin karena keterbukaan dunia digital ini ya. Saat ini kami hanya fokus di daerah Jawa. Karena itu tadi kita masih dalam proses belajar. Mungkin ntar kalau kita udah bisa mengirim ke Kalimantan, Sumatera, malah kita pengennya ngirim ke Papuanya. Perputarannya gitu sebulan itu bisa nyampe 500 juta 1 M dari forecast perputaran uangnya. Yang tadi, karena kalau kita mah tidak pernah ada uang mengendap. Prinsipnya nggak ada uang mengendap, muter terus. Kalau nanya margin apa, itu kita berdua udah sepakatnya kita bagi dividen ntar. Tiap bulan mah kita nggak ngambil, tiap tahun kita ngambil dividen pembagian. Kita berpikirnya bahwa gimana cara ngembanginnya dari modal awal, tapi tanpa mengeluarkan modal lagi. Jadi ada istilah kalau kami bilangnya, kami tidak mendahulukan omset, tapi kami mendahulukan aset. Kalau modal awal jujuran 100 juta. 50-50 itu bikin kandang sampai ngisi sama operasional buat 6 bulan ke depan kita hitung. Jadi itu modal awal. Dan kalau open-openan kita puasa. Kita puasa. Omset penting gitu, tapi bukan yang utama kalau dalam merintis usaha. Omset pasti ngikutin. Kalau aset kita udah jadi, nama kita udah bagus, peternakan kita udah alhamdulillah dikenal orang, ya insya Allah omset datang sendiri. Karena yakin juga kalau rezeki nggak ketukar karena udah tertakar. Kita udah berusaha secara maksimal. Yeah. Maksimalnya apa tadi? Ya nama baik dijaga, kebersihan kandang dijaga, kualitas dombanya kita jaga. Jadi konsumen nggak kecewa. Dari aku ngelihatnya bahwa untuk kunci suksesnya yang pertama udah pasti kita komitmen. Komitmen kita harus dijaga gitu. Komitmen yang pertama, baik itu komitmen terhadap diri pribadi ataupun komitmen terhadap partner. Itu sangat-sangat penting komitmen. Karena dalam sebuah usaha jika kita dalam artian bermitra, itu yang berdua harus ada yang kita jaga. Kalau kita udah komit sama sesuatu, pasti akan muncul trust, kepercayaan, saling percaya, saling ngejaga. Udah saling percaya, saling ngejaga, insya Allah kedepannya nama baik akan muncul. Itu bukan buat kami berdua doang, tapi buat pasar, buat konsumen, buat orang-orang yang datang ke sini. Yang kunci kedua, awalnya prinsip kami gimana caranya menaikkan nilai tambah. Nilai tambah dalam artian, nilai tambah tuh bukan dalam artian nilai jual doang loh. Karena kan selama ini orang selalu berpikir nilai jual. Nilai jual itu adalah akhir. Nah, gimana caranya menaikkan nilai tambah? Kandangnya kami perbaikin. Dari yang konvensional biasanya orang males datang ke kandang, kami bikin nyaman. Itu nilai tambah. Orang berpikir kalau udah datang ke kandang yang bersih, kandang yang terawat, kandang yang rapi, pasti berpikir dombanya juga sehat. Nilai tambah plus lagi. Kalau kitanya ramah sama orang, karyawan kita disiplin, karyawan kita memakai SOP yang benar, pasti orang berpikir, wah manajemennya bener. Nah sehingga nilai jual akan mengikuti dalam artian domba kita sama dengan domba di pasar, di kandang biasa gitu. Tapi mungkin bisa menaikkan nilai jual dikit, nilai jualnya. Itu sih, kurang lebih kuncinya dari aku itu tadi. Mungkin ditambahin Ayudi. Ya kalau kunci sukses sih, mungkin untuk semua usaha ya. Satu itu jangan mudah menyerah. Jadi harus ya semangat terus gitu. Pasti kendala di usaha apapun pasti ada. Tapi kita harus tetap semangat. Nilai tambah itu harus bermanfaat. Betul. Manfaat itu bukan buat diri kita sendiri saja, tapi ke lingkungan. Paling dekat aja dulu. Lingkungan.
Ya, yang paling dekat kan keluarga, Masyarakat. tetangga sekitar. Itu harus ada nilai tambahnya, harus ada manfaat, nilai manfaat. Itu sih kalau udah punya manfaat itu udah top lah. Dari zakatnya juga kita kan buat tetangga sekitar yang kurang beruntung lah. Kalau dibedah yang tadi banyak kalau dibedah manajemen kandang, manajemen pakan, manajemen people, orang itu wah bisa mungkin nggak bakal cukup waktunya. Karena besarnya karena kayak yang barusan barusan dibilangin, kita memperkerjakan masyarakat sini. Betul, tapi kita punya teori. Teorinya apa gitu. Bekerja itu ada dua. Yang profesional, ada yang sosial. Profesional itu yang orang yang ngerti domba, karena kalau yang tidak mengerti domba, berantakan kandang kita. Gitu. Itu yang profesionalnya kita hire sebagai kepala kandang. Tinggal mencampurkan basic ilmu dia yang tradisional, dicampur dengan ilmu kita yang mindsetnya open minded gitu kan. Ada satu lagi, setelah profesional, kita juga mengangkat karyawan yang sosial. Dalam artian sosial itu adalah masyarakat sekitar. Alhamdulillah anak kandang di sini ada 4 orang ya orang sini. Dipekerjakan, dididik, diapa. Dan kami juga berusaha untuk menaikkan kelas mereka. Menaikkan kelas itu tidak harus dikasih uang banyak atau apa. Karena kami berpikir kalau dikasih uang sekali habis ya. Kami kasih ilmunya. Kami selalu bilang ke mereka bahwa karyawan itu adalah bukan karyawan tapi rekan kerja atau partner. Bisa jadi keluarga ya. Sehingga kami naikin ilmunya. Kami masukin kursus, kami masukin les. Sekarang ada satu orang yang lagi ngikutin sertifikasi buat jadi juru sembelih halal. Karena ilmunya buat dia gitu kan sebenarnya. Buat bekal dia. Buat bekal dia. Kalau dia suatu hari tidak bekerja di sini, dia udah bisa mandiri. Ilmunya udah dapat semua. Kalau pengalaman sama sharing dikit kali ya, pengalaman sharing dikit. Kalau aku pribadi lebih senang jadi underdog. Orang dipandang remeh sebelah mata, buat aku pribadi itu bukan sesuatu yang bikin kita jatuh, tapi buat kita semangat, buat kita motivasi. Kenapa aku bisa bercerita begitu? Karena dulu awal berdiri Gudang Domba itu diledek sama orang, dianggap sebelah mata sama orang, dianggap remeh sama orang. Kenapa? Orangnya juga nggak ada basic ternak, orangnya juga si A gini gitu kan. Paling setahun 2 tahun bangkrut katanya. Banyak yang bilang gitu, senior banyak banget. Kita malah seneng aja sharing, kita datengin. Dalam hati kita cuma bilang, suatu hari kita akan buktiin dan mereka yang akan belajar ke kita. Alhamdulillah banyak terbukti. Dari yang dulu menghujat, meledek, menganggap rendah, banyak yang datang silaturahmi ke sini. Dan kami tetap menjaga silaturahmi itu. Itu sih kalau yang menurut aku berkesan lah, cukup berkesan. Mohon maaf ya, saya dibanding dengan ternak ayam itu sepertinya domba lebih tepat untuk jadi pilihan gitu. Ayam itu sistemnya udah menggurita ya, ada perusahaan besar. Kalau domba itu bisa mandiri gitu. Kalau ayam boiler kan tadi ada pakan yang mereka pasok, kapitalis lah. Makanya saya punya semboyan baru itu, di mana bumi dipijak, di situ domba diternak. Jadi saya mengajak lah teman-teman untuk beternak domba. Karena kebetulan daerah Sunda terutama kan terkenal dengan dombanya. Karena dulu juga Nabi kan juga peternak domba ya. Buat teman-teman semua yang menonton channel Naik Kelas, mungkin dominan akan ada anak muda ya yang ikut ini. Jangan ragu untuk memulai sesuatu jika itu menjadi mimpi kalian. Kenapa? Karena semua mimpi harusnya bisa diwujudkan. Dengan kunci apa? Kita konsisten. Harus konsisten semuanya. Konsisten itu dalam artian komit. Kita pengen A, kejar itu. Nggak punya ilmunya, cari ilmunya. Karena semua bisa diusahakan. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat. Ayo bangun dari mimpi. Kalau mengerjakan sesuatu, totalitas dan konsistensi. Itu sih dari aku. Saya mewakili Gudang Domba, saya Widi Rinaldi, ada Ayu Diris Nandi. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, terima kasih kepada Naik Kelas yang udah berkenan untuk datang ke tempat kami. Semoga dari sharing ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, bermanfaat buat kita ke depannya. Terakhir mungkin dari saya ada satu kata-kata sedikit aja, bahwa benteng pertahanan negara kita terakhir adalah peternak domba. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.